Informasi pertama saudara, hari ini ratusan calon haji kloter 2 embarkasi Surabaya akan bertolak ke Tanah Suci. Namun keluarga yang mengantar tidak diizinkan untuk berdekatan atau bersentuhan demi mengantisipasi penularan COVID-19. Bus-bus yang akan membawa lebih dari 400 calon haji kloter 2 Surabaya ini sudah bersiap mengangkut mereka ke Bandara Juanda Sidoarjo. Saat ini Asrama Haji Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan kloter pertama ke Tanah Suci. Jemaah kloter 2 ini akan diterbangkan ke Arab Saudi pada Minggu siang nanti. Sementara itu, jemaah calon haji kloter kedua embarkasi Surabaya ini tiba di asrama pada Sabtu siang. 446 calon ini langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen. Ini menjadi pemeriksaan terakhir sebelum mereka dinyatakan layak terbang. Jemaah kloter kedua yang berasal dari Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Kota Surabaya pada Minggu siang ini dijadwalkan langsung berangkat ke Tanah Suci. Yang masuk hari ini itu telah melalui proses pemeriksaan pertama dan pemeriksaan kedua di kabupaten kota. Dalam hal ini adalah di Tuban. Kami sebagai PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan hanya memastikan kesehatan para jamaah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga sebagai tahap akhir sebelum jamaah meninggalkan Surabaya menuju Arab Saudi. Saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Via Irmar yang saat ini berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Via, selamat siang. Dari 446 jemaah kloter 2 embarkasi Surabaya yang kemarin tiba di Asrama Haji ini, apakah hari ini seluruhnya bisa diberangkatkan? Adakah kemudian kendala dalam proses pemberangkatan ini? Ya, selamat siang Dilu dan juga saudara. Betul, 446 jemaah calon haji dari embarkasi Surabaya seluruhnya sudah diberangkatkan. Dan tadi sekitar 15 menit yang lalu mereka, para jemaah calon haji ini sudah berangkat dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bandara Juanda. Dan dijadwalkan mereka akan berangkat menuju ke Tanah Suci sekitar pukul 12 siang lebih 40 menit dan akan tiba sekitar pukul 8 malam waktu Arab Saudi. Mereka atau sekitar 446 jemaah calon haji ini terdiri dari 145 jemaah calon haji berasal dari Tuban, 261 berasal dari Kabupaten Bojonegoro, 38 jemaah calon haji berasal dari Surabaya, dan 2 jemaah calon haji berasal dari Kabupaten Lamongan. Mereka, para jemaah calon haji ini sudah tiba di Asrama Haji Sukolilo pada hari Sabtu kemarin, lebih tepatnya yaitu tanggal 4 Juni 2022. Dan selama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini, mereka, para jemaah calon haji ini mengikuti pemeriksaan kesehatan dan juga pengecekan dokumen-dokumen yang akan mereka bawa dan juga pengecekan barang-barang yang mereka bawa, baik itu yang ada di dalam koper maupun juga tas jinjing yang mereka bawa. Nah, ini juga sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh para jemaah calon haji yang nantinya akan berangkat dan juga tiba ke Asrama Haji Sukolilo, bahwa hingga kloter yang kedua ini masih banyak ditemukan jemaah calon haji yang membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa selama penerbangan atau selama berada di dalam pesawat. Rata-rata banyak sekali jemaah calon haji yang membawa cairan lebih dari 100 ml, bahkan juga ada jemaah calon haji yang pada kloter yang kedua ini tadi saya sempat melihat atau diberikan fotonya oleh pihak panitia, ada yang membawa pipa paralon, di mana infonya adalah pipa tersebut akan dipergunakan oleh jemaah calon haji untuk makan selama mengikuti proses ibadah haji 2022 di Arab Saudi. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan juga dicatat oleh jemaah calon haji yang nantinya akan berangkat di kloter-kloter selanjutnya. Ada beberapa barang yang dilarang menurut aturan penerbangan. Yang pertama adalah dilarang membawa alat-alat tajam seperti gunting, silet, bahkan pisau. Kemudian yang kedua adalah cairan atau aerosol dan juga gel yang ukurannya lebih dari 100 ml, termasuk juga beras yang kerap kali dibawa oleh jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Seperti misalnya pada kloter yang pertama kemarin, saudara, ditemukan ada jemaah calon haji yang membawa sekitar 5 liter beras yang dimasukkan ke dalam jerigen. Nah,
temuan ini kemudian disita atau tidak diperbolehkan dibawa oleh jemaah calon haji karena memang tidak sesuai atau melanggar aturan penerbangan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah barang yang mudah meledak. Sementara itu terkait dengan power bank, nah ini juga yang perlu diketahui bahwa para jemaah calon haji ini diperbolehkan untuk membawa power bank, namun dengan syarat harus diletakkan atau harus ditaruh di dalam tas jinjing atau tas yang berisikan paspor yang dibawa ketika di dalam pesawat. Nilu. Iya, Via, sebenarnya ada berapa kloter yang akan diberangkatkan dari Surabaya dan termasuk juga kita tahu bahwa waktu berwukuf di Arafah pada 9 dan 10 Zulhijjah ini kan sudah semakin dekat. Apakah ada antisipasi bagaimana misalnya ketika ada jemaah yang dinyatakan positif COVID-19? Ya, total ada sekitar 38 kloter dari embarkasi Surabaya, Nilu dan juga saudara, yang dimana keberangkatannya sudah mulai sekitar tanggal 4 Juni yang lalu hingga nanti tanggal 2 Juli 2022. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya ada calon jemaah haji yang ditemukan atau terjangkit positif COVID-19, nah ini juga yang perlu diketahui bahwa sebelum mereka berangkat ke asrama haji Sukolilo Surabaya, salah satu syarat wajib yang harus dilakukan oleh jemaah calon haji ini adalah harus atau wajib melakukan tes swab PCR. Jika mereka bebas dari COVID-19 atau dinyatakan negatif, maka mereka diperbolehkan untuk berangkat ke Surabaya. Namun jika ternyata mereka dinyatakan positif COVID-19, maka tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Surabaya, namun mereka harus isolasi secara mandiri hingga kondisi mereka dinyatakan negatif dan nantinya mereka akan diberangkatkan ke atau melalui kloter-kloter selanjutnya. Sedangkan jika ditemukan ada jemaah calon haji yang positif COVID-19 setelah tiba di asrama haji Sukolilo Surabaya, maka akan langsung dibawa ke ruang isolasi khusus yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Kemudian juga sudah ada tim dokter juga yang akan mengecek secara rutin kondisinya hingga benar-benar sudah dinyatakan negatif. Nah, kemudian nanti baru akan bisa berangkat melalui kloter selanjutnya. Nah, ini juga selain itu, selain adanya tes swab PCR, ada beberapa aturan yang baru yang juga diterapkan pada pelaksanaan ibadah haji di asrama haji Sukolilo Surabaya pada tahun ini. Jika sebelum pandemi keluarga bisa bertemu langsung, bisa masuk ke dalam kompleks asrama haji Sukolilo Surabaya dan juga bertemu langsung. Namun karena penyelenggaraan ibadah haji saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pihak keluarga tidak boleh atau dilarang masuk dan juga menjenguk atau melihat secara langsung salah satu anggota keluarga mereka yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19. Nilu. Ya, Irmar, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.